dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas MN999. Ini di depan saya ada MN999 yang ada dua video yang pernah saya tampilkan di YouTube channel saya. Yang pertama menggunakan ban yang lebih tebal dan masih polos. Yang kedua adalah yang seperti ini, lebih ke arah adventure. Yang kita bahas kali ini adalah apa aja yang saya upgrade terhadap chassisnya atau bagian dalamnya. Kalau dari sisi body, teman-teman bisa melihat di sini ada metal front bumper, ada roll cage, kemudian aksesoris di atas. Kemudian di belakang juga saya kasih metal bumper, snorkel. Langsung kita buka bagian bawahnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat, copot. Nah, ini dia. Apa aja yang saya tampilkan di sini? Terlihat sebagian besar adalah dari sisi elektroniknya. Terlihat saya menggunakan motor Surpass 5 slot dengan 20T. Kemudian di sini juga ada ESC dari Surpass juga 80 ampere. Kemudian remote transmitter juga menggunakan Surpass 6 channel. Kemudian saya menggunakan servo dari SPT 35 kg. Kenapa saya pakai 35 kg? Karena pertama, dia hard body dan cukup berat. Kemudian saya menggunakan metal with lock velg dan memudahkan juga untuk manuver di obstacle-obstacle yang berat. Kemudian dari sisi suspensi, ini salah satu pergerakan signifikan yang merubah tampilan dari MN999 saya. Saya menggunakan shock 70 mm, tidak terlalu tinggi, karena saya menggunakan ban RC 4-wheel drive yang outer diameter itu 103 mm. Jadi membuat tampilan itu menjadi semakin scale. Nah, gearbox, kemudian transfer case, gear guard, dan semuanya stok. Apabila kalau teman-teman perhatikan dari ketinggian, begitu kita ganti 70, dia memiliki leveling di link roadnya itu lebih datar, jadi lebih terlihat low profile lah, sehingga menyebabkan si drive shaftnya atau gardannya itu tidak terlalu menekuk, sehingga mempermudah untuk pergerakan rotasi dari motor ke gardannya. Oke, kita cek sound ya, coba ya teman-teman ya. Otomatis begitu saya mengganti kelistrikan ini, speednya tidak menjadi 3 lagi, jadi single speed aja, karena MN999 itu speednya ditentukan oleh arus listrik yang masuk ke dalam motor, bukan dari gear ya. Jadi bukan dari gear rasionya yang berubah-ubah. Jadi semuanya melalui dari arus listrik yang masuk ke motor. Nah, kita coba cek sound. Ini kita bikin yang totalnya sedikit. Ya, kurang lebih 20%, 30%, saya naikin ke 50. Kemudian saya fullkan. Suaranya masih cukup smooth, tidak terlalu berisik. Terlihat pergerakan di kopel juga tidak terlalu banyak. Jadi torque twistnya juga tidak terlalu banyak. Jadi menurut saya ini cukup baik, walaupun dia belum ada sway barnya atau panhardnya ya. Nah, yang satu lagi sebelum ketinggalan, slidernya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, slider yang saya gunakan itu adalah slider dari RGT X86100 Pro. Dan ini plug and play ya teman-teman ya, jadi tanpa harus di-adjust sama sekali. Kemudian ketinggian antara body dengan slidernya pun sangat presisi, jadi terlihat jauh lebih scale. Dan terakhir saya menggunakan baterai Onbo 3S 11,1 volt dengan 120C 2900 mAh. Oke teman-teman, itu aja yang saya bisa update tentang upgrade MN999 saya. Semoga informasi ini bisa membantu, dan sekali lagi ini sifatnya hanya sharing, tidak ada sifatnya mengajarkan siapapun. Jadi saya harap mohon dibuka pintu maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. So, terima kasih sekali lagi telah mensupport Marino RC. Stay tune di sini dan konten-konten menarik berikutnya akan menanti Anda di sana. Oke, terima kasih. Thank you.